Engkau yang terpilih. Ada alasan profetik mengapa Tuhan membimbingmu tiba di sini hari ini. Kedatanganmu bukanlah kebetulan. Surga sendirilah yang mengantarmu ke momen ini. Ada sesuatu dalam rohmu, pilihanmu, sikap hatimu di hadapannya yang menarik perhatiannya. Hari ini, Bapa menghentikan segalanya hanya untuk membisikkan satu kebenaran. Ini ke dalam jiwamu. Tuhan benar-benar bahagia denganmu hari ini. Ini bukan sekadar kata-kata manis, bukan emosi sesaat, bukan pula imajinasi. Ini adalah realitas surgawi. Sesuatu yang telah engkau lakukan, sesuatu yang kau tolak, sesuatu yang kau taati, telah membangkitkan sukacita di hati Tuhan. Kamu perlu mendengar ini karena kamu jarang memberi penghargaan pada dirimu sendiri atas pertempuran yang tak terlihat oleh siapapun. Kamu terbiasa berjuang, bertarung dalam diam, dan tetap memilih Tuhan tanpa ada tepuk tangan yang mengiringi, sehingga kamu tidak menyadari bahwa surga melihat setiap gerakanmu. Namun hari ini, Bapa melihat hatimu, niatmu, usahamu, ketulusanmu, dan Dia tersenyum. Bukan senyum basa-basi, bukan senyum jauh. Surga bersukacita karenamu. Jika pesan yang murni dari surga ini mengkonfirmasi dan menguatkan rohmu, nyatakan persetujuanmu sekarang. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu setuju dengan firman ini, untuk memastikan kamu tidak melewatkan apapun yang dirilis oleh surga. Berikutnya, segera subscribe dan mari kita terhubung lebih dalam. Tuliskan kotamu dan negaramu di kolom komentar. Mari kita saksikan sisa umatnya bangkit di seluruh bumi. Ketika Tuhan bahagia dengan seseorang, kitab suci mengatakan, kasih karunia mengikuti. Pintu terbuka, perlindungan meningkat, dan musuh kehilangan yurisdiksi. Mazmur 147:1, Zefania 3:17. Ini lebih dari sekadar dorongan. Ini adalah validasi spiritual. Tuhan berkata, aku melihatmu, aku bangga padamu, teruslah maju. Jangan remehkan kekuatan momen ini. Ketika Tuhan berkenan, Dia memosisikanmu. Ketika Tuhan berkenan, Dia mengakselerasimu. Ketika Tuhan berkenan, tidak ada musuh yang berhasil menuduhmu. Sesuatu telah bergeser di alam roh karena ketaatan diam-diammu. Sesuatu hancur karena kamu menolak untuk hancur. Sesuatu bergerak karena kamu tetap setia di musim di mana banyak orang akan menyerah. Dan bagi setiap orang yang mendukung pelayanan ini melalui pemberian mereka, pahamilah ini, kamu bukan sekadar pemberi. Kamu adalah rekan kerja. Kita adalah mitra dalam tugas ilahi ini. Benihmu bukan sumbangan biasa, itu adalah perjanjian. Kamu sedang berkata, Tuhan, aku menerima penegasan ini, dan aku berjalan dengan berani menuju apa yang dibuka oleh perkenanan-Mu. Biarlah benihmu bangkit sebagai peringatan di hadapan Tuhan. Biarlah itu berbicara lebih keras daripada pertempuranmu, dan biarlah itu membuka gerbang yang tidak dapat ditutup oleh tangan manusia manapun. Sekarang, tetaplah bersamaku, jangan beranjak, karena dalam beberapa saat ke depan kita akan menyelam lebih dalam mengapa Tuhan bahagia denganmu, apa yang diungkapkannya tentang takdirmu, dan bagaimana persetujuan ilahi ini akan membentuk musim hidupmu berikutnya. Kamu belum pernah mendengarnya dijelaskan seperti ini sebelumnya, dan setelah kamu mendengarnya, kamu tidak akan pernah meragukan nilaimu di mata Tuhan lagi. Yesus berkata dalam Lukas 15:7 bahwa ada sukacita yang lebih besar di surga atas satu orang yang membalikkan hati mereka kepada Tuhan daripada atas 99 orang yang berpikir mereka sudah sempurna. Ini berarti surga merayakan langkahmu, bukan hanya kesuksesanmu. Artinya, Tuhan tergerak oleh kemajuan, bukan kesempurnaan. Itu berarti pergeseran hati sekecil apapun darimu membawa bobot di kekekalan. Setiap kali kamu mencoba, surga memperhatikan. Setiap kali kamu cenderung untuk taat, surga merespons. Setiap kali kamu memilih Tuhan, tidak peduli seberapa diam-diam, tidak peduli seberapa pribadi, kerajaan bersukacita, karena surga melihat dirimu yang sedang dalam proses pembentukan. Kamu mengambil langkah maju hari ini. Surga tersenyum, bahkan jika terasa kecil bagimu, bahkan jika tidak ada orang lain yang menyadari, bahkan jika kamu mempertanyakan apakah itu penting. Tuhan melihatnya sebagai bukti pertumbuhan. Kamu mencoba lagi setelah gagal. Surga merayakan, karena ketekunan adalah bukti transformasi. Karena mencoba lagi, berarti rohmu masih hidup, masih berusaha, masih menolak untuk menyerah. Di dunia yang mengukur nilai melalui kesempurnaan, surga mengukur nilai melalui kemauan. Dan kemauanmu menggerakkan hati Tuhan. Kamu memilih kedamaian alih-alih kemarahan. Para malaikat bersukacita. Surga tahu bahwa pertempuran batin seringkali lebih besar daripada pertempuran luar. Kadang-kadang memilih damai adalah kemenangan yang mengguncang alam spiritual jauh lebih daripada pencapaian yang terlihat. Kamu berbisik, Tuhan, tolong aku. Tuhan mendengarkan dengan sukacita doa sederhana itu.
diucapkan dalam kejujuran, diucapkan dalam ketergantungan, diucapkan tanpa kepura-puraan, membawa aroma yang memenuhi surga. Bahkan tangisanmu yang paling pelan diterima sebagai penyembahan ketika itu datang dari hati yang tulus. Usaha kecilmu bergema keras di surga. Kamu mungkin mengabaikannya. Orang lain mungkin tidak melihatnya. Tetapi Tuhan melihat setiap upaya sebagai tanda bahwa hatimu berbalik kepadanya. Apa yang tampak tidak penting bagimu adalah monumental di mata Dia yang memahami pertempuran di balik setiap pilihan. Tuhan tidak menunggu kesempurnaan. Dia merayakan perkembangan. Dia menyaksikan transformasimu selangkah demi selangkah. Satu keputusan pada satu waktu, satu penyerahan pada satu waktu. Surga mendengar gema dari setiap usaha yang kamu lakukan. Kamu mungkin merasa belum melakukan cukup, tetapi Tuhan melihat ketulusan di balik setiap gerakan yang kamu lakukan. Dia melihat perjuangan di balik ketaatanmu, keberanian di balik upayamu, kerendahan hati di balik doamu, dan kerinduan di balik keinginanmu untuk bertumbuh. Bahkan ketika kamu merasa tidak konsisten, surga melihat momentum. Bahkan ketika kamu merasa lemah, surga melihat kemauan. Bahkan ketika kamu merasa lambat, surga melihat gerakan. Pertumbuhanmu nyata, kemajuanmu terlihat, dan surga bersukacita atasmu jauh lebih dalam dari yang bisa kamu bayangkan. Mungkin hari ini kamu membawa dirimu dengan kekuatan, padahal hatimu terasa berat. Mungkin kamu tersenyum di tengah rasa sakit, mempertahankan sikapmu di tengah tekanan, atau terus bergerak bahkan ketika rohmu terasa lelah. Mungkin kamu terus berjalan ketika menyerah terasa lebih mudah mendorong maju meskipun tidak ada yang tahu beban yang kamu angkat dalam diam. Mungkin kamu menolak godaan, mengampuni seseorang yang menyakitimu, atau memutuskan untuk bersikap baik padahal kamu punya banyak alasan untuk tidak melakukannya. Ini adalah pertempuran yang jarang mendapat tepuk tangan dari orang-orang, tetapi inilah yang mengguncang surga. Engkau yang terpilih, Tuhan melihat itu. Orang mungkin tidak memuji pertempuran diam-diam, tetapi surga memuji momen-momen tak terlihat di mana kamu memilih integritas di atas dorongan hati, pengendalian diri di atas kemarahan, pengampunan di atas kepahitan, dan kesabaran di atas frustrasi, menjadi persembahan penyembahan di hadapan Tuhan. Orang mungkin tidak menyadari kemenangan batin, tetapi Tuhan menyadarinya. Dia memperhatikan pilihan yang kamu buat ketika tidak ada yang melihat, pikiran yang kamu serahkan, sikap yang kamu lawan untuk diperbaiki, dan karakter yang kamu lindungi. Bahkan ketika emosimu menarikmu ke arah yang berlawanan, ketaatan tak terlihatmu membawa makna kekal. Perjuanganmu demi kebenaran, bahkan ketika kamu tersandung, membuat Bapa bangga. Tuhan tidak mengukur nilaimu dari kinerja tanpa cela, tetapi dari sikap hatimu. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit setelah jatuh, surga menyebutnya kemenangan. Setiap kali kamu memilih pertobatan alih-alih rasa malu, surga menyebutnya kekuatan. Setiap kali kamu menolak apa yang merusak jiwamu dan meraih apa yang menyembuhkannya, surga menyebutnya pertumbuhan. Perjuanganmu untuk hidup dalam kebenaran, bahkan melalui ketidaksempurnaan, mengungkapkan kedalaman kedewasaan spiritualmu, keinginanmu untuk bertumbuh. Bahkan ketika kamu merasa lambat, menggerakkan hatinya. Tuhan tidak kecewa dengan kecepatanmu. Dia merasa terhormat oleh pengejaranmu. Dia melihat kerinduan di balik tindakanmu, ketulusan di balik doamu, usaha di balik kemajuanmu, dan air mata di balik transformasimu. Dia melihat pertempuran di bawah ketaatanmu, dan dia menyebutnya indah. Kamu mungkin tidak merasa menang setiap hari, tetapi surga melihat kemenangan yang bahkan tidak kamu sadari. Dan Tuhan berjalan bersamamu melalui setiap pertempuran diam-diam yang tidak akan pernah dilihat orang lain. Dalam Matius 25:21, Yesus mengungkapkan hati Tuhan dalam satu frasa yang kuat, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia." Banyak yang berpikir ini hanya untuk akhir hidup, sesuatu yang diucapkan setelah seumur hidup ketaatan yang sempurna atau konsistensi tanpa celah. Tetapi hari ini, Tuhan mengucapkannya atasmu sekarang. Dia mengucapkannya atas dirimu yang masih belajar, masih menyembuhkan, masih bertumbuh, masih berjuang, dan masih memilih Dia. Dia mengucapkannya atas usaha yang kamu lakukan secara rahasia, atas pertempuran yang tidak dilihat siapapun, dan atas saat-saat kamu berpegang teguh padanya ketika segala sesuatu di dalam dirimu terasa rapuh. Surga tidak menunggu penyelesaian untuk merayakan kesetiaan. Surga merayakan gerakan karena kamu tidak menyerah. Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu," karena kamu terus hadir. Bahkan ketika emosimu goyah, bahkan ketika kekuatanmu terasa tipis, bahkan ketika doamu terasa pelan, surga memujimu karena kamu masih berusaha untuk taat, berusaha untuk percaya, berusaha untuk bangkit lagi, berusaha untuk berjalan dalam tujuan. Tuhan menghormati usaha itu sebagai penyembahan karena hatimu masih tertuju kepadanya. Bahkan di musim kebingungan atau kelemahan, Dia memanggilmu setia.
Tuhan melihat ketulusan di balik perjuanganmu dan Dia merayakanmu, bukan karena kesempurnaan tetapi karena ketekunan. Kamu lebih setia daripada yang kamu pikirkan. Kamu mungkin merasa lemah, tetapi Tuhan memanggilmu setia karena kesetiaan tidak diukur oleh seberapa kuat perasaanmu. Itu diukur oleh apa yang kamu pilih terlepas dari bagaimana perasaanmu. Kamu mungkin merasa tertinggal, tetapi Tuhan memanggilmu terpilih karena panggilan-Nya tidak didasarkan pada kecepatanmu, tetapi pada kedaulatannya. Kamu mungkin merasa tidak konsisten, tetapi Tuhan melihat arah hatimu. Kamu mungkin merasa mengambil langkah kecil, tetapi surga melihat kemenangan raksasa. Kamu mungkin merasa tidak memenuhi syarat, tetapi Tuhan melihat pengabdian, dan pengabdian menggerakkannya lebih dari bakat manapun. Kamu mungkin merasa tidak terlihat, tetapi surga melihat segalanya. Tuhan melihat malam-malam, kamu tetap berharap ketika ketakutan mencoba mencekikmu. Dia melihat saat-saat kamu berdoa, ketika hatimu terasa mati rasa. Dia melihat pengampunan yang kamu tawarkan ketika kepahitan terasa lebih mudah. Dia melihat disiplin yang kamu peluk ketika dagingmu menolak. Tidak ada satu pun tentang perjalananmu yang luput dari perhatian. Surga telah mengawasi, mencatat, dan bersukacita atas kesetiaanmu jauh sebelum kamu menyadarinya sendiri. Dan hari ini Tuhan mendekat untuk membisikkan kata-kata yang dibutuhkan oleh jiwamu, baik sekali perbuatanmu. Kamu perlu memahami ini secara mendalam. Kasih Tuhan kepadamu tidak didasarkan pada kinerja, itu didasarkan pada identitas. Kamu tidak bisa mendapatkannya, meninggikannya, atau meremehkannya melalui kesempurnaan atau kesalahanmu. Seorang orang tua tidak mencintai seorang anak karena anak itu sempurna. Seorang orang tua mencintai anak itu karena anak itu milik mereka. Dengan cara yang sama, kasih Tuhan kepadamu mengalir dari siapa Dia dan siapa dirimu baginya. Itu berakar pada hubungan, bukan hasil pada identitas, bukan pencapaian. Tuhan bersukacita dalam dirimu karena kamu adalah ciptaannya, anaknya, mahakaryanya. Bahkan ketika kamu tidak merasa seperti itu, kamu adalah milik Tuhan. Kamu membawa napasnya, kamu membawa tujuannya, kamu membawa sidik jarinya. Kebenaran-kebenaran ini saja mengamankan tempatmu di hatinya. Dia membentukmu dengan sengaja, merancangmu dengan tujuan, dan menempatkan potongan-potongan sifatnya di dalam dirimu. Bahkan pada hari-hari ketika kamu merasa jauh, Dia mengenali dirinya dalam dirimu. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak, Tuhan melihat jejak ilahi yang terjalin dalam keberadaanmu. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuannya. Kamu diciptakan untuk hidup di dalamnya. Sukacitanya atas dirimu berlabuh pada fakta bahwa kamu adalah miliknya dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Dia bahagia denganmu karena hidupmu masih ada di tangannya. Dia bahagia denganmu karena kamu belum menyerah pada kegelapan. Bahkan ketika badai mencoba menelanmu, kamu terus berjuang menuju terang. Bahkan ketika godaan mencoba menarikmu menjauh, rohmu terus meraih Tuhan. Dia bahagia denganmu karena hatimu masih cenderung kepadanya. Bahkan ketika hidup terasa berat, surga tahu betapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap memilih Tuhan di musim yang melelahkan. Surga melihat betapa banyak peperangan yang kamu dorong hanya untuk tetap selaras, dan setiap saat kamu meraihnya adalah momen yang menyenangkan hatinya. Inilah mengapa surga tersenyum ketika melihatmu, bukan karena kamu tanpa celah, tetapi karena kamu adalah anaknya, masih berdiri, masih mencari, masih percaya, masih mencoba. Surga bersukacita bukan atas kesempurnaan, tetapi atas koneksi, bukan atas kinerja, tetapi atas ketekunan. Tuhan bersukacita dalam perjalananmu, merayakan pertumbuhanmu, dan menghargai keinginanmu untuk tetap dekat dengannya. Bahkan dengan kekurangan, bahkan dengan perjuangan, bahkan dengan pertanyaan, surga melihat keindahan dalam dirimu, dan sukacita Tuhan atas hidupmu jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Engkau yang terpilih. Kebahagiaan Tuhan atasmu hari ini bukan hanya tentang masa lalu atau masa kinimu. Ini juga tentang masa depanmu. Dia melihat kemana kamu akan pergi jauh sebelum kamu melihat langkah pertama sekalipun. Dia melihat pintu yang akan terbuka, terobosan yang akan terwujud, dan transformasi yang akan terungkap. Dia melihat versi dirimu yang bangkit dengan kejelasan, keyakinan, dan otoritas spiritual. Dia melihat penyembuhan yang terjadi di dalam dirimu. Bahkan ketika kemajuan terasa lambat, Dia melihat kekuatan yang bahkan belum kamu ketahui, kekuatan yang sedang dibangun secara diam-diam melalui setiap tantangan yang kamu atasi. Dia melihat kemenangan yang berjejer di depanmu, kemenangan yang sudah tertulis dalam takdirmu. Musuh ingin kamu percaya bahwa kamu telah mengecewakan Tuhan. Dia ingin kamu berpikir kamu telah jatuh terlalu jauh, bergerak terlalu lambat, atau gagal terlalu sering sehingga Tuhan tidak lagi bersukacita atasmu. Tetapi kebenarannya adalah ini: Tuhan telah melihatmu berjuang melewati badai yang akan menghancurkan orang lain. Dia telah melihatmu berjalan melalui musim yang mencoba merampas identitas dan tujuanmu. Dan melalui semua itu,
hatimu tetap cenderung kepadanya, bahkan ketika kamu tidak memahami perjalananmu sendiri. Itu saja adalah kesaksian tentang ketahanan yang musuh harap tidak akan pernah kamu temukan. Tuhan bangga padamu karena telah bertahan melalui pertempuran yang dirancang untuk menghancurkanmu. Beberapa peperangan yang kamu hadapi tidaklah biasa, itu ditargetkan, strategis, dan sengaja dibuat untuk melenyapkanmu. Namun, kamu masih di sini, kamu masih bernapas, kamu masih memilih iman. Tuhan bangga padamu karena berjalan melalui api dan masih berpegangan pada harapan. Karena menolak membiarkan kepahitan berakar, karena menolak membiarkan ketakutan mendefinisikan keputusanmu, karena menolak membiarkan kegelapan membungkam panggilanmu. Surga mengakui bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju Tuhan adalah kemenangan yang gagal dihentikan oleh musuh. Tuhan bangga padamu karena setiap hari kamu terus menjadi pribadi yang Dia ciptakan. Bahkan ketika kamu merasa tertinggal, Dia melihat pertumbuhan. Bahkan ketika kamu merasa lemah, Dia melihat kekuatan sedang terbentuk. Bahkan ketika kamu merasa tidak pasti, Dia melihat tujuan sedang terungkap. Masa depanmu lebih cerah daripada yang kamu takuti karena Tuhan sendiri yang menuntunmu ke dalamnya. Apa yang ada di depanmu membawa lebih banyak kemuliaan daripada rasa sakit di belakangmu. Surga bersuka cita karena kisahmu masih ditulis, dan bab-bab yang akan datang dipenuhi dengan terang, terobosan, penyembuhan, dan pemenuhan ilahi. Tuhan tidak sekadar mentolerirmu, tidak sekadar menerima keberadaanmu, tidak sekadar tetap jauh darimu. Dia bersuka cita dalam dirimu, Dia bernyanyi atas dirimu, Zefanya 3:17. Dia berjuang untukmu, Keluaran Firzen. Dia mengelilingimu dengan belas kasihan, Mazmur 32:10. Dan hari ini surga berbisik ke dalam jiwamu, aku berkenan kepadamu. Biarkan kebenaran itu menyembuhkanmu, biarkan itu membangunmu kembali, biarkan itu menghapus setiap kebohongan yang mengatakan kamu tidak cukup baik. Engkau yang terpilih, angkat kepalamu, berjalanlah dengan keyakinan, bukan karena kamu sudah tahu segalanya, tetapi karena Tuhan tersenyum padamu hari ini. Kamu tidak gagal, kamu bertumbuh, kamu tidak dilupakan, kamu terpilih, kamu tidak tertinggal, kamu sedang dipersiapkan, dan Tuhan benar-benar sangat penuh sukacita, bahagia denganmu. Bawalah kebenaran ini ke dalam harimu, bawalah ke dalam keputusanmu, bawalah ke dalam masa depanmu, karena surga ada di pihakmu dan surga tersenyum padamu saat ini juga. Mari kita ucapkan doa iman ini bersama-sama sebagai satu keluarga. Bapa Surgawi, kami datang di hadapanmu dengan hati yang terbuka lebar, merindukan kehadiran. Haus akan kebenaranmu, mendambakan api yang hanya dapat diberikan oleh surga. Tuhan, terima kasih telah memimpin setiap orang terpilih tiba di sini, bukan secara kebetulan, bukan secara sengaja, tetapi melalui orkestrasi ilahi. Terima kasih atas wahyu yang telah Engkau sendiri ucapkan, bahwa Engkau benar-benar bahagia dengan mereka hari ini. Bapa, biarkan kebenaran ini menembus setiap dinding, setiap luka, setiap kebohongan, dan setiap ketakutan. Biarkan itu melelehkan tempat-tempat dingin di hati. Biarkan itu mencabut akar rasa tidak aman. Biarkan itu mematahkan keyakinan diam-diam bahwa mereka tidak cukup baik. Saat ini juga, Tuhan penuhi mereka dengan kesadaran yang tak terbantahkan bahwa senyum-Mu ada di atas hidup mereka, bahwa surga bersuka cita atas mereka, dan bahwa sukacitamu bersemayam pada mereka seperti cahaya pagi. Tuhan, pandanglah ke kedalaman jiwa mereka. Engkau melihat pertempuran yang tidak pernah bisa mereka ungkapkan. Engkau melihat air mata pribadi, perjuangan tersembunyi, rasa sakit yang tak terucapkan yang mereka pikul sendirian. Engkau tahu malam-malam ketika mereka hampir tidak bisa bernapas, tetapi masih membisikkan nama-Mu. Engkau tahu hari-hari ketika mereka menunjukkan kekuatan, bahkan ketika roh mereka terasa hancur. Bapa, biarkan mereka merasakan persetujuan-Mu membasuh mereka. Biarkan penghiburan-Mu melingkari mereka seperti selimut. Biarkan kasih-Mu membanjiri area di mana harapan telah terkuras. Tuhan, nyalakan api baru di dalam mereka, api yang memulihkan apa yang rusak, api yang membangkitkan apa yang tertidur, api yang menguatkan apa yang lemah, api yang mengingatkan mereka siapa mereka di dalam Engkau. Biarkan setiap rantai yang menahan mereka putus di bawah berat kemuliaan-Mu. Biarkan setiap kebohongan yang dibisikkan musuh jatuh tak berdaya di kaki mereka. Biarkan setiap beban terangkat, setiap keberatan hancur, setiap bayangan melarikan diri, dan setiap keraguan larut dalam kehadiran kebenaran M-Mu. Bapa, berbicaralah dengan lantang ke dalam roh mereka. Kamu dikasihi, kamu dipilih, kamu dilihat, kamu cukup, kamu adalah milikku.
Biarkan kata-kata itu bergema di pikiran mereka sampai setiap suara negatif menjadi sunyi. Biarkan mereka berjalan dengan keyakinan bahwa Allah surga merayakan pertumbuhan mereka, menghormati ketahanan mereka, dan melihat nilai dalam setiap langkah mereka. Bahkan ketika mereka merasa tidak layak, ingatkan mereka bahwa kasih-Mu bagi mereka tidak didasarkan pada kesempurnaan, itu didasarkan pada kepemilikan. Pulihkan sukacita mereka Tuhan, hidupkan kembali keyakinan mereka, perbarui kekuatan mereka, bangun kembali identitas mereka, selaraskan kembali tujuan mereka, isi ulang harapan mereka. Biarkan damai-Mu memasuki setiap tempat yang kacau, biarkan terang-Mu memasuki setiap sudut yang gelap, biarkan kejelasan-Mu memasuki setiap situasi yang membingungkan, biarkan kekuatan-Mu bangkit di tempat kekuatan mereka telah runtuh. Biarkan momen ini menjadi titik balik ilahi dalam hidup mereka. Dan sekarang, Bapa, aku mengangkat seruan khusus untuk setiap orang yang memilih untuk like, comment, subscribe, yang berbagi, yang terhubung, yang membantu menyebarkan pesan harapan ini ke seluruh dunia. Tuhan, biarlah dukungan mereka diberkati, biarlah keterlibatan mereka membuka pintu spiritual, biarlah kemauan mereka untuk memperkuat firman-Mu membawa kasih karunia ilahi atas rumah mereka, keuangan mereka, masa depan mereka, dan keluarga mereka. Hormati mereka karena menghormati pesan ini. Hadiahi mereka karena menabur harapan, lindungi mereka dengan perlindungan supernatural. Biarkan terobosan menemukan mereka, biarkan peluang mengejar mereka, biarkan berkat menyusul mereka, biarkan mukjizat terungkap dalam hidup mereka, biarkan kesaksian bangkit dari tempat-tempat yang tidak terduga, biarkan mereka merasa dilihat oleh surga, biarkan mereka merasa dihargai oleh-Mu. Biarkan mereka merasakan kehangatan kehadiran-Mu bersemayam pada segala yang mereka sentuh. Tuhan, semoga doa ini melekat pada roh mereka jauh setelah suara ini memudar. Biarkan itu menjadi bisikan yang mereka dengar di pagi hari, kekuatan yang mereka rasakan di malam hari, penghiburan dalam pertempuran mereka, dan kepastian dalam perjalanan mereka. Bungkus mereka dalam damai-Mu, penuhi mereka dengan sukacita-Mu, dan ingatkan mereka lagi dan lagi bahwa Engkau benar-benar bahagia dengan mereka hari ini. Kami menyegel doa ini dalam nama Yesus yang tak tergoyahkan, tak terhentikan, dan tak terkalahkan. Amin. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu dan kamu ingin mendukung misi kami untuk menyebarkan firman Tuhan, kamu bisa melakukannya. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil. Kemurahan hatimu dapat membawa harapan dan sukacita ke dalam kehidupan seseorang. Terima kasih telah bermitra dengan Tuhan dalam pekerjaan penting ini.